Laura deket sama Gaga, sebenarnya udah dikasih tahu juga sama Karin tentang kenyataannya tuh seperti apa kan. Aduh, aku tuh udah muak banget nih sama keluarga ini dari selama awal. ini ya. Mobilnya rungsek, Laura kepalanya di bawah, Gaga nanya, "Be are you okay?" "Aku okay dong. Kamu jangan panik." Dia masih ceria itu. God, Wow, ini padahal lagi stuck di Bener-bener di kepalanya tuh lagi ke bawah, lagi dengan kan dia masih ketahan seat belt kan. Kalau dari pihak sana menggampangkan, kayak sorry saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Keluarganya Laura juga, Gaga nggak bisa ditemuin, dia nggak mau keluar dari goanya gitu. Wow. Dan pertama kali dia keluar itu datang ke podcast aku, dan aku membuat itu jadi benar-benar games, permainan. Padahal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh Laura. Aku punya pasangan beda agama dan personalitinya cocok sih. Agama beda tuh nggak masalah, Iya. Kenapa dia masih jahatin gue? Tadi berapa teman ya? Karena Padahal dia sebenarnya udah pernah ada masalah sebelumnya. Cuma dia maafin, dia percaya lagi temennya. Mau temenan lagi, ayo main lagi gitu. Dia nangisinnya bukan karena uangnya. Jadi kebayangkan selama ini yang kalian tahu tentang Laura, tentang sama Gaga, dia mau ngasih apapun ya, ibarat kepala kalau bisa dikasih sama dia dikasih juga gitu. Ya nggak heran sama teman-temannya juga seperti itu. Aja begitu pagi orang dia sayang. Itu udah disakitin, gitu loh. Dan dia cuma nangis-nangisnya ya sama yang deket gitu, yang kita kasarnya aku gitu. Yang akunya nggak mau tahu sebenarnya jadinya harus tahu, dan kayak kesel juga sama perempuan ini gitu kan. Kenapa harus kayak gitu sih gitu. Dan dia munculin mukanya di rumah duka. Itu aku yang kayak, "Lau, gue tahu lu dia datang ke sini lu gak bakal marah. Gue tahu banget lu pasti cuma senyum-senyum doang. Tapi gue yang kesel, aku nggak nyapa. Aku kan ada di sebelah persis di petinya kan. Jadi aku mama papanya gitu. Dia mau salam, aku nggak salam balik. Dan ketika aku ngelakuin hal itu, aku cuma ngomong, "Lo sorry, gue nggak bisa." Dan aku ngeliat peti gitu, "Lo sorry, gue nggak bisa." Lu ngapain di sini? Iya. Orangnya udah meninggal juga. Orangnya udah, temennya udah posisi seperti Dan itu sebagian masih cerita dari teman-temannya Laura yang jahat sama Laura. Sebagian. Makanya aku pas pas ngomong di rumah duka tuh aku sempat, jadi aku di depan di sebelah petinya, dan aku kan harus melihat siapa aja yang datang. Dan omongan aku tuh sebenarnya untuk nyadarin kalian gitu loh, kayak ya makasih kalian udah mau datang ke sini gitu loh. Asal kalian tahu Laura itu sayang banget sama kalian. Di luar kalian sejahat sama dia itu sayang banget sama kalian. Gitu. Dan terima kasih kalian udah mau nyempetin waktu untuk datang untuk yang terakhir kalinya. Pasti Laura seneng banget. Iya. Gitu. Iya. Ya gitulah. Sedih gue jadi ikut. Nah, Ya. kalau misalnya Gaga sendiri, kamu kenal secara personal atau mungkin ya hanya ketemu kalau memang lagi ketemu Laura aja? Gaga aku kenal secara personal. Secara maksudnya kayak Gaga juga mantannya Karin ya. Aku tahu Gaga pertama kali ya karena ya Gaga mantannya Karin gitu loh. Kemudian Laura deket sama Gaga, sebenarnya udah dikasih tahu juga sama Karin. Kayak jadi gini, aku main sama Karin, aku punya pertemanan kayak aku, Keanu, Sarah, Karin. Aku main sama Rachel, Chelsea, Medina gitu-gitu, aku main sama mereka. Aku misalnya main sama Laura, ya aku main sama teman-temannya Laura. Gitu. Karin untuk menyampaikan itu, ya aku harus kayak, lu kasih tahu deh sama dia, kasih tahu ke Laura. Gue nih jatuhnya, gue pernah merasakan sakit hati banget dan hancur banget. Satu Indonesia tuh buat hancur gue gitu loh. Hanya karena dia, gue udah disakitin sama dia, dan gue disakitin juga karena omongan netizen gitu kan. Jangan sampai terjadi Hal yang sama. Dan untuk menyampaikan itu aku nggak mau kayak si Karin bilang gini, enggak. Kalau lu punya perasaan yang pengen lu sampaikan, lu sampaikan langsung. Sama aku ketemuin. Diketemuin. Aku ketemuin dia di Sensi gitu. Dan disampaikan baik-baik banget sama Laura. Sama Karin. Kalau lu cinta nggak masalah. Sama-sama cinta nggak masalah. Karena kan yang namanya cinta ya. Gitu. Iya. Cuman jangan sampai lu ngerasain apa yang gue rasain. Dalam konteksnya baik ya. Dalam konteks baik itu adalah gue mendoakan yang terbaik untuk hubungan lo, karena gue nggak mau terjadi
apa yang terjadi sama gue terjadi sama kalian. Right. Anggaplah gue sebagai contoh. Padahal kayak udah semacam ada warning ya. Ya, Iya. Oh, udah ada wow. feeling karena menurut Karin ya Gaga ya Gaga aja gimana gitu. Karena umurnya juga masih umur segitu Gaga. ya. Iya, Gaga. Ya tapi namanya orang cinta ya, lagian apalagi karakternya seperti itu ya, karena sama teman-temannya aja begitu, apalagi sama orang yang dia benar-benar sayang banget gitu. Iya. Tapi dia sendiri sering nggak sebelum pada akhirnya dia kembali kepada Tuhan, sering cerita sharing sama kamu terakhir kali perasaannya seperti apa gitu? Banyak banget. Aku punya bukti itu banyak banget. Dan beberapa kali aku sempat share juga ke orang-orang tentang kenyataannya tuh seperti apa kan. Aduh, aku tuh udah muak banget nih sama keluarga ini gitu loh. Kirain aku kayak cuman anaknya aja, maksudnya kayak anaknya oke lah ya. Lo mau pembelaan diri bagaimanapun mungkin karena lo nggak mau ada di penjara gitu. Iya. And then muncul mamanya, papanya. Aku pun masih berpikir ya oke lah, namanya orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, akan membela sampai anaknya baik-baik aja gitu kan. Cuman lama-kelamaan omongan yang keluar dari mulutnya itu udah bukan pembelaan untuk anaknya agar tidak mendapat hukuman yang lama gitu. Tapi udah lebih menjelek-jelekan. Oh. Gitu loh. Akhirnya menjatuhkan. Dari situ aku baru kayak ini udah waktunya aku ngasih tahu. Greget banget gitu loh. Cuman aku patahin dulu, tadi kan ditanyain sama kakak aku seberapa dekat sama Gaga, itu belum jawab. Aku tuh sama Gaga dari yang Karin, terus sama Laura itu aku suka double date. Dulu aku pasti punya pacar, kita suka double date bareng. Jadi kita ke Dufan bareng, quality time bareng. Jadi waktu di pengadilan aku sempet ketampar, aku duduk di bagian depan Kak. Dan aku ngeliat punggungnya Gaga. Langsung tiba-tiba, sumpah demi Tuhan Yesus, ke flashback aja apa yang terjadi waktu kita lagi happy-happy di Dufan, kita liburan bareng, kita happy-happy, kayak seseru itu. Dan aku pas kayak aku buka mata, kok jadi kayak gini sih keadaannya. Aku harus ngeliat Gaga lagi di sidang, pengadilan, di sidang depan hakim, dan aku harus kamu sadar udah nggak ada. Laura udah meninggal. Ini ya switch of the second, bisa semuanya berubah banget ya gitu. Wow. Kayak jadi kayak gini sih. Dari hati aku sih kayak aku nggak mau ini terjadi gitu loh. Aku pengennya Gaga sama Laura ya Baik-baik bahagia. aja, Mau ribut-ribut cuman ribut orang pacaran nggak masalah. Gitu loh. Nggak sampai terjadi Laura harus kehilangan nyawanya dan Gaga harus kehilangan waktunya. Iya, gitu benar. Sebenarnya awalnya kan kalau kita lihat dari ceritanya, Laura itu sangat membela Gaga ya. Biarpun setelah musibah, udah mendingan Gaganya nggak usah diapa-apain, nggak usah. Nah, menurut kamu sebetulnya proses ini memang harus terjadi semuanya? Sejujurnya Laura lah yang menjadi tembok untuk melindungi Gaga. Dari selama awal ini ya. mobilnya rungsek, Laura kepalanya di bawah, Gaga nanya, "Bi, are you okay?" "Aku okay dong, kamu jangan panik." Dia masih ceria itu. God, Wow, I'm serious. ini padahal lagi stuck di Bener-bener di kepalanya tuh lagi ke bawah lagi, dengan kan dia masih ketahan seat belt kan. Kepalanya tuh di bawah. Terus Gaga tuh kayak ngeliat ke bawah mobil itu, "Bi, kamu nggak apa-apa kan?" "Aku oke, kamu jangan panik." Oke. Masih dengan keceriaannya dia itu. Gila sih Aku spiritnya masih, dia. Oke. Kalian harus tahu sosok Laura. Laura tuh buat aku legend. Orang yang nggak bisa aku temuin lagi. Ya, aku nggak tahu sih akan bisa menemukan sosok seperti ini lagi atau enggak. Yang keluar dari mulut dan apa ya, gerak-geriknya, sifatnya itu yang ada di sini. Jadi keluar. Kadang kan apa yang ada di sini sama sini kita kan bisa beda kadang-kadang. bisa beda-beda. Kadang nggak keluar gitu. Hati kita kayak nggak suka tapi kita bisa suka. Kalau Laura tuh apa yang di sini dikeluarin semuanya. Oke. Gitu. Makanya jadi ini, jadi kelihatan lah aura ininya. Awalnya kan Laura nih katanya sempat tidak mau membawa kasus ini ke proses hukum, ya kan? Malah tadi seperti kita bilang lebih defend banget sama si Gaganya gitu. Udah deh nggak apa-apa segala macam. Tadi kamu juga bilang kalau emang kalian sayang sama aku, harus sayang juga sama Gaga gitu. Tapi dari kamu dan teman-teman lain yang deket-deket gitu sama Laura juga, kayak Keanu, Lula gitu, pernah nggak coba untuk membuka pemikirannya dia gitu, bahwa ya maksudnya sebagai sahabat memang kan kalian mensupport, tapi kalau emang ada yang salah kan justru sebagai teman harus membuka nih pikiran teman kalian gitu. Pernah nggak couple of times you did that? Pernah waktu di rumahnya Laura, aku sama Keanu itu lagi ada obrolan. Karena mamahnya itu sepintar-pintarnya mama sama papanya menutupi bahwa mereka sanggup untuk membayar biaya pengobatan Laura.
pengobatan sekarang itu mahal banget. Kalian harus jaga kesehatan kalian, mahal banget. Dan yang harus dijalanin Laura bukan hanya pengobatan, tapi juga kesehariannya dia. Harus ganti pampers, harus minum ini, harus minum itu. Dan itu makan biaya yang besar banget, bisa ratusan juta. Gitu loh. Untuk datang ke dokter sekali untuk ngelihat sarafnya, terapi sana, terapi sini pun harus makan biaya yang besar banget. Dan untuk seorang ibu yang sorry tuh aku minta maaf banget. Keluarganya Laura itu bisa hidup seperti ini pakai perjuangan. Kalau dari pihak sana menggampangkan, kayak sorry saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Keluarganya Laura juga, mereka bisa karena mereka mau berjuang, mereka mau mencari, bukan cuma bilang nggak sanggup. Gitu loh, kan selalu ada peribahasa ya, ketika ada usaha, di mana ada kemauan di situ ada jalan, gitu kan. Di mana ada perjuangan di situ ada jalan. Ya itulah sebenarnya yang kalau aku boleh kasar, mamanya dengan kesederhanaannya, papanya dengan kesederhanaannya, dibandingin pihak sebelah itu jomplang banget. Yang kalau misalnya aku ada di pihak sebelah, aku akan mengusahakan bagaimanapun caranya, entah aku jual barang-barang aku yang branded itulah, atau aku harus sorry itu aku juga pernah ngasih job ke Gaga, dan aku juga dan Laura tahu itu gitu loh. Dan di situ dari pihak yang kerja sama akunya pengennya ada dia, dan aku cuman jadi perantara. Kayak lo mau kerjaan ini gak, ditawarin, gue kasih nomornya biar lo ngomongin budgetnya ya. Itu ketika Gaga dan Laura udah putus. Kasarnya ada penghasilan yang masuk dong. Sekecil apapun, sekecil apapun, karena yang diusahakan dari mama papahnya itu pun dari yang kecil-kecil, gitu loh. Apa sih usahanya Laura? Ya dia jualan serum bulu mata, itu sekecil itu. Dia bukan pembisnis loh, bukan pengusaha besar, gitu loh. Tapi mereka berjuang untuk seorang anaknya, gitu loh. Dan yang aku bisa kasih tahu lagi sekali lagi untuk pihak sebelah, Laura ini anak perempuan, Gaga punya adik perempuan kan. Just be careful, gitu loh. Lo punya anak perempuan, coba memposisikan lo kalau anak perempuan lo yang terjadi seperti itu dan punya pacarnya seperti anak laki-laki lo. Sesimpel itu. Dan begitulah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya Laura, berjuang. Walaupun ya tadi bilang katanya rumah sakit sudah me-warning kalau ini tuh tidak akan berhasil, it's not working, bla bla bla. Namanya orang tua. Masa mau dibiarin aja tergeletak gitu anaknya? Nggak mungkin kan gitu. Tapi di luar dari itu semua, yang aku kenal sebelumnya sebelum terjadi hal ini ya, aku makasih Gaga udah sempet bikin Laura bahagia dengan sosok Gaga yang seperti itu ya, yang menyenangkan. Dia sosok yang menyenangkan dan segala macam, di luar dari kesalahan dia, mungkin dia mau selingkuhin Laura apa segala macam. Seru sebenarnya, seru banget. Tapi benar itu emang ada apa sih, ada IGDM ya yang show karena ada Gaga selingkuh atau apa gitu. Itu benar ya? Itu benar. Kalau yang IGDMs itu kan voice note ya. Itu kan Laura menceritakan halnya gitu loh. Berarti kan saksi hidupnya bukan hanya aku aja. Kalau aku juga ada chatnya, kebetulan perempuan yang di ya kontak-kontakan sama Gaga ini teman aku juga, orangnya masih hidup juga sampai sekarang. Ngelihat mukanya juga males ya, jadi kayak ya emang bener gitu loh. Wow. Jadi udah diklarifikasi tadi ya dari apa yang kamu tahu ya. Setelah akhirnya proses hukum ini kan udah hampir, kemarin kita udah dapat kabar katanya kena 4,5 tahun tuh apa ya? 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Kamu gimana sebagai salah seorang teman dekatnya Laura? Kalau ditanya puas atau enggak lah. Kalau ditanya maunya apa, ya maunya Laura balik lagi aja. Kalau aku dikasih pilihan, proses hukum bagaimana? Kalau nyawa Laura bisa kembali, aku akan memaafkan Gaga dan seluruh keluarga besarnya. Laura balik ya. Yang penting Gaga balik, kalau bisa. Apakah itu mungkin terjadi? Enggak. Lalu bagaimana membayarnya? Apakah 4 tahun 6 bulan itu akan cukup? Tidak. Enggak juga. Tapi hukum, kalau kita ngomongin hukum, aku buta hukum. Tapi kalau kita ngomongin hukum yang akan dijalankan sama Gaga itu maksimal tuh 5 tahun. 5 tahun dengan denda 10 juta rupiah. Itulah hukum yang adanya. Dan aku berterima kasih malah dengan hakim yang kemarin sudah membantu kita hampir full
hukumannya, hampir 5 tahun penjara gitu loh. Karena untuk mencapai hukuman maksimal itu di sini lumayan susah. Bisa Gaga tuh akan bisa 3 tahun, mungkin 3 tahun, 2,5 tahun. Tadinya itu ekspektasinya. Itu akan mungkin terjadi gitu loh. Dan hakim memutuskan 4 tahun 6 bulan ya. Di luar dari aku kurang puas, ya aku tetap berterima kasih gitu loh. Peran kamu dan teman-teman Laura di sini apa untuk membantu prosesnya? Banyak sih ya, banyak banget. Walaupun tidak sebanding, ya kita cuma bisa ngasih bukti-bukti yang terjadi. Ketika sebenarnya kita tidak memulai. Aku dan teman-teman aku tuh tidak memulai. Biarkan hakim yang bertindak gitu loh. Cuman kalau dari sisi Gaganya udah mulai mengarang cerita, mamahnya sampai ya mendoakan yang nggak baik, itu kita sebagai ya pihaknya Laura ngerasa kayak kenapa sih gitu loh. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Cukup membela anakmu aja gitu, nggak masalah gitu loh. Kita sangat menerima, wajar seorang ibu gitu. Benar. Tapi jangan sampai merendahkan atau menjelek-jelekan gitu loh. Kalau misalnya dia nggak terima karena persoalan saya difitnah, fitnah itu nggak ada bukti. Kita ada bukti rumah sakit, kita ada bukti bank. Ketika kita kasih bukti rumah sakit, bukti bank dibilangnya rumah sakit yang nggak benar. Itu kan udah maksudnya saking tidak mau disalahkan ya toh. Gitu. Jadi pihak manapun akan tetap bersangkut paut. Ya kalau kita lihat kemarin kan udah disempet dibikin di Instagram tuh ada 7 atau 8 poin ungkapan Gaga membela dirinya dan menyalahkan pihak lain. Dari situ aja udah. Tapi no matter what happen, no matter what they say, siapapun deh yang ngomong tidak akan pernah bisa mengembalikan lagi sosok sahabat kamu Laura ya. Jadi emang we have to live with it akhirnya kan gitu. Harus ikhlas juga akhirnya supaya Laura juga jalannya juga enak gitu ya kan. Oke, kalau kamu pribadi nih, Erika udah ketemu dengan keluarga Laura nggak setelah kemarin vonisnya dan ya apapun mungkin puas nggak puas apapun lah pokoknya udah ketemu dan bagaimana reaksi keluarga? Aku udah ketemu sama keluarganya itu di pengadilan. Jadi aku datangnya memang pagi, lebih awal. Jadi kita nunggu di pengadilan tuh sekitar 2-3 jam ya. Aku duduk di ruang tunggu sama mamahnya, di sebelah-sebelahan gitu. Mamanya di sebelah kiri, aku di sebelah kanan. Dan ya nothing happen, kayak ya biasa aja aku dengan ya kayak aku ngelewat sopan terus aku duduk di sebelahnya, nggak masalah gitu loh. Karena ya balik lagi kita sebenarnya nggak ada masalah, jadi ngapain harus bikin masalah gitu loh. Aku menghargai dia dengan pembelaan dia untuk anaknya dan dia menghargai aku yang ada di situ untuk membela Laura. Masing-masing. Itu ada soal video YouTube yang tadinya nggak ada muncul lagi tuh apa tuh cerita di balik itu? Jadi sebenarnya video itu dibikin waktu Gaga menghilang, dia pergi. Menghilang dari? Jadi dia putus sama Laura. Oke. Ini setelah musibah kan putus? Iya setelah musibah, pacaran dulu kan setahun, pacaran dulu setahun. Kemudian Gaga sama Laura putus. Gaga cari-cari, Laura cari-cari Gaga lewat teman-temannya, mamanya Gaga dichatin kayak tante aku pengen ketemu Gaga di mana, aku panik gini. Karena nyawanya Laura tuh ada di Gaga, gitu loh. Kalau Gaga nggak ada ya gimana gitu loh. Tapi Laura tuh tipikal yang kayak mengerti. Gaga kamu mau main dulu sama kesana boleh. Mau ini oke, nggak masalah. Saking oke-nya kan Gaga masih bisa pergi sama cewek gitu kan, masih bisa bla 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 datang ke ulang tahun temen aku juga gitu. Dan ketika hal yang paling bikin Laura hancur ya ketika Gaga tidak balik-balik lagi. Dan itu dia nggak ngabarin nggak apa? There's no news. Enggak. And then aku bilang sama Laura, aku nggak pernah punya acara untuk ya podcast. Maksudnya kasarnya kayak yang konsisten gitu nggak ada gitu loh. Aku bilang sama Laura, aku coba ya kontak dia mengiyakan atau enggak. Gitu. Ternyata dia mau datang. Jadi aku punya acara namanya Truth or Drink, itu dimana kayak kita minum 10 loki terus dengan jawab pertanyaan-pertanyaan dan Gaga mau datang ke situ. Dan
kejadian itu terjadi ketika Gaga bikin klarifikasi, Laura bikin klarifikasi. Jadi mereka sempat ribut di sosial media nih dengan Laura pembelaannya. Balas-balasan lah ya. Gaga tuh selama ini begini dibocorin yang selama ini ditutupin sama dia, dibocorin sama Laura. Gaga tuh begini ini buktinya bla bla bla. Akhirnya Gaga bikin video di YouTube klarifikasi, semua itu bohong bla 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 bla. Ribut, pisahnya juga udah nggak ada hubungannya. Gaga menghilang dari manapun. Dan itu lumayan viral, masuk lambe tura, masuk sana sini, dan Gaga nggak bisa ditemuin. Dia nggak mau keluar dari goanya gitu. Dan pertama kali dia keluar itu datang ke podcast aku. Karena apa? Karena aku bilangnya ini is not podcast. Kita main games aja, kita main games seru-seruan aja, minum. Lo mau kan minum? Mbak boleh. Dan aku membuat itu jadi benar-benar games, permainan. Padahal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh Laura. Aku bungkus sedemikian untuk menjadi ya makanya jadinya seperti itu gitu loh video yang itu terjadi dan akhirnya hilang. Setelah hilangnya, kenapa hilang ya? Waktu nah itu kan dicek lewat jadi aku punya orang YouTube lah yang ngurusin YouTube. Itu bisa dilihat kenapa video itu bisa hilang. Dan itu penjelasannya ada report dari akun-akun. Dan akun-akunnya itu kayaknya akun-akun yang fake ya gitu loh. Jadi banyak di report. Iya, banyak di reportnya banyak banget. Jadi hilang video itu. Dan aku bilang ke Laura, ini videonya kenapa hilang ya? Terus Laura bilang kayak, kok bisa kayak gitu? Post lagi. Dan itu pun aku post dengan, jadi kalau kita post YouTube itu masih ada backup hasil kita post itu. Nah itu di screen record. Yang penting Laura pengennya kan itu ada kan, aku post lagi aja mungkin kan pecah atau segala macam yang penting. Makanya sempat hilang sebenarnya bukan dari kontrol kamu, ada report, jadi di take down sama YouTube. I see. Tapi mudah-mudahan again ya kita sih doain supaya Laura diberikan tempat yang terbaik ya apapun juga Laura udah kembali dan sebagai teman-temannya, sahabat-sahabatnya selalu bisa mengingat hal-hal yang baik, apa yang baik, kekuatan dia, strength-nya dia sebagai seorang perempuan. Bertahun-tahun tadi kamu bilang sampai harus berada di kamar dan harus ngomong sama tembok. Dalam keadaan semua badannya sakit tapi dia at the end of the day tetap cheerful gitu kan. Mudah-mudahan itu deh yang kita pengen selalu ingat dari seorang And you've been Laura, an amazing friend kayaknya kalau dari cerita kamu. Jadi good for you lah. I'm so happy to hear. Oke, mungkin kita ganti mood sedikit. Boleh kita happy-happy? Yes. Okay, let's play the game. Jadi untuk sebelum kita menutup obrolan kita nih sama Erika, sebenarnya kita pengen main game This or That. Jadi intinya ya ada dua pilihan yang akan ditampilkan di prompter. Erika harus pilih salah satu yang lebih baik atau yang lebih mewakili kamu lah ya. Oke, let's go. Pertanyaan pertama, model atau aktris? Aktris. Pertanyaan kedua, punya pasangan gendut tapi kaya atau six pack tapi nggak kaya? Six pack biasa aja deh. Tapi sebenarnya aku suka gendut lagi gitu. Jadi kamu suka yang gendut-gendut. Hari ini banyak harapan ya, yang hitam-hitam, mas-mas Jawa, yang gendut-gendut. Jadi semua adil. Aku soalnya gini ya, kenapa ini pertanyaan susah banget? Karena aku tuh pemakan segala. Omnivorous. Jadi gendut masuk, six pack masuk, segala macam. Kalau kaya lebih masuk lagi. Kaya ya puji Tuhan gitu ya. Oke, berarti dia segala macam bisa masuk. Bisa. Pertanyaan ketiga, Mer silakan. Oke, pakai bikini di Kanada waktu salju atau pakai winter suit di gurun Sahara? Aduh, bikini kayak gini deh. Pakai bikini deh. Pakai bikini. Sesuai jiwa ya. Next game, Sarah Gibson atau Awkarin? Aduh. Ini susah banget. Kamu lebih dekat sama siapa? Sebenarnya dua-duanya. Karin sama aku itu kita kedekatannya tuh karena dia sama aku tuh satu frekuensi. Udah berapa lama temenan? Sama Karin 4 tahun deh. Sarah? Kalau Sarah itu adalah tempat aku, wadah aku di mana aku kan jarang banget curhat kan. Sarah adalah orang yang selalu aku curhatin sampai sepagi manapun gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada Sarah, susah juga gitu. Jadi you need both. Aku butuh dua-duanya. Oke, boleh, fair. Yes. Oke, kelima. Next. Rambut keriting atau rambut lurus? Keriting. Keriting justru ya. Next. Traveling or party? Oke, yang ketujuh. Stay di gunung yang dingin banget selama sebulan atau stay di pantai yang panas banget selama sebulan? Stay di pantai yang panas banget sebulan. Dia aku gak bisa dingin. Lebih anak pantai ya. Punya penthouse yang mewah tapi nggak bisa kemana-mana, atau rumah kontrak tapi bisa engel. Rumah kontrak tapi hemat terus. Dalam sangkar ya Syah.
bisa kemana-mana. Next. Iya benar. Ya. Oke, punya pasangan yang beda agama, tapi personality dan lain-lain cocok, atau seiman tapi diporotin terus. Aku punya pasangan beda agama dan personality-nya cocok sih. Agama beda tuh nggak masalah, Iya, benar. Oke. Yang terakhir ya ini. Pacarnya entrepreneur atau pacarnya atlet? Aduh, siapa yang bikin pertanyaan ini? Pilih mana? Pasti pernah punya dua-duanya ya. Terakhir atlet, jadi atlet aja deh. Tadi katanya sukanya buncit, atlet kan makin spek. Jadi sebenarnya suka. Maunya apa? Seru. Karena dia makan segalanya nih. Iya. Iya. Oke, Rika, it's Yes. been a pleasure. Of course. Semoga kita bisa ketemu lagi mungkin di acara TS Media yang lain. Dengan ceritanya mungkin lebih bikin happy ya, Iya, benar. nggak bikin baper dan sedih ya. Tapi apapun itu mudah-mudahan teman-teman bisa punya gambaran ada dua angle cerita aja. Nah, ya. thank you for sharing Yes. semuanya Thank you, ya. aku makasih banget, Relax, sayang. oke. Makasih. Thank you teman setia for watching. Jangan lupa nonton acara-acara kita yang lain di TS Media Channel. Yes. And see you next time. Bye. Hai. Campur aduk ya, gempa ada, nangis ada, tawa Ini ada. genre-nya hari ini macam-macam. Nah iya, genrenya apa nih?